Padahal tantangan kita adalah kita pengen berkembang kan. Kalau pesannya dari orang tua juga salah satunya adalah kalau kita nggak bergerak itu udah suatu kemunduran gitu ya. Halo, ketemu lagi Koko Rian. Hari ini Koko Rian beda sama dulu sebelumnya. Kalau di beberapa video sebelumnya Koko Rian kalau interview atau ngajak ngobrol sama seseorang itu kita lewat mobil, kita lewat nyetir. Kali ini berbeda, layoutnya berbeda. Kita ada di ruang podcast. Jadi ini bisa jadi podcast perdana dari Asri Motor. So untuk podcast perdana dari Asri Motor kita undang orang di balik kesuksesan Asri Motor adalah Mr. Segaryanto Tejo. Halo Bu Rian. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Di sini Segaryanto Tejo merupakan salah satu, kita bilang pendiri boleh, kita bilang penerus juga boleh, tapi dia adalah salah satu yang yang di belakang lah, pokoknya orang yang di belakang layar Asri Motor sehingga bisa sukses seperti ini. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Pak ya, panggilnya Segar aja ya mungkin. Siap ya, kita santai aja lah hari ini. Sebenarnya kenapa memilih usaha otomotif? Wah, kalau itu saya jujur malah nggak bisa milih ya. Saya ini penerus soalnya Pak ya. Jadi ya memang dari orang tua waktu itu mungkin memang rezekinya ya untuk terjun di dunia otomotif ini. Jadi memang dulu kan dari nol ya orang tua itu ya, perintis ya, memang dari foundernya itu Pak Aman ya, bapak saya. Beliau waktu tahun sekitar 84 memutuskan berhenti waktu itu karirnya sebagai profesional ikut orang. Terus keinginannya untuk mendirikan perusahaan sendiri. Gitu. Jadi Asri Motor terbentuk waktu itu rame-rame ya, pertama ya bertiga, Pak Aman, ayah saya dengan ada dua rekannya, dua partnernya mendirikan perusahaan otomotif. Waktu itu sih mobil bekas kalian. Oh, berarti sebelum sekarang menjadi dealer menjual mobil baru. Betul. Sebelumnya rintis awalnya dari mobil bekas ya. Iya. Oke. Nah, semulanya di Surabaya sih waktu itu. Pemberian ya. Jadi kita di Surabaya dekat sih waktu dengan HO kita sekarang tuh. Jadi Puncak Anung Timur nomor 7 kalau nggak salah waktu itu ya. Atau Puncak Timur nomor 14, saya lupa ya waktu itu ya, itu sejarah yang tahun 84. Saya belum lahir Pak. Ya itu ya masa lalu. Jadi waktu mulai mobil bekas, terus 2 tahun berjalan pindah ke Jalan Dharmawangsa 42C waktu itu tahun 86 ya. Terus masih di mobil bekas waktu itu pemberiannya. Jadi Pak, kapan Pak itu? Kurang lebih tahun 88 waktu itu baru mulai masuk. Mulai masuk penjajakan ya, masih ke ini ya, ospek ya. Perkenalan baru gitu ya. Jadi memang ya rezeki gitu ya kalau. Jadi kalau dari Pak Arman sendiri itu semangatnya adalah ya pokoknya berusaha nanti ada aja jalannya ya. Jadi itu yang dikeluarkan juga ke saya, diingetin bahwa udah pokoknya usaha, nanti usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu. Jadi Pak Aman berjalan tahun 90-an gitu baru. Dia tetap dia. Dia sendiri. Berusaha saya. Itu jadi kayak semacam semangat hidup kali ya. Kita harus tetap semangat untuk mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih baik terus. Iya, memang kuncinya tuh harus pantang menyerah. Jadi dari mobil bekas menjadi seperti dealer sekarang yang banyak orang tahu adalah kalau mencari Toyota, apalagi di area Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, pasti Asri Motor menjadi salah satu dealer pilihan. Itu mulai kapan ya? Masuk ke dunia Toyotanya nih? Atau ya lebih ke fokus untuk menjual Toyota kali ya, supaya jadi authorized dealer. Kalau authorized dealer tahun 94 ya. Waktu itu sudah kita ada di Jegoro itu resmi 3S ya. Sales Service Spare Parts waktu itu. Berarti salah satu cabang tertua ya. Ceritanya dulu tuh dealer banyak Korea. Jadi dulu dealer tuh banyak, ini tumbang juga ya waktu itu ya. Karena seleksi alam, sekarang emang sisa tidak banyak ya.
yang model dealer Toyota ini. Ya kebetulan Asri Motor salah satunya, yaitu kembali lagi dengan semangat yang berdiri kita tuh. Iya. Terus berusaha tetap bertahan tuh sampai hari ini. Ya kita sekarang ada 2 cabang, 1 HU, terus kita juga dipercaya ada body and paint juga, terus kita juga ada sales point di Tropodo. Nah itu kan perkembangan ya. Iya, berarti secara waktu ya. Secara total dari tahun 86 lah ya, kita bilang 86 84 sekitar segituan itu Pak Aman Rasgiono itu sudah memulai karirnya untuk dari otomotif di mobil bekas sampai sekarang membuahkan hasil dan menikmati hasil dan lagi terus untuk menanam lagi betul, gitu. Terus kita. Jadi sudah ada di head office yang di Bucanganom Surabaya. Terus kalau untuk cabang yang 3S ya, 3S-nya ada 2 di Asri Motor Taman sama Asri Motor Jenggolo, dan dipercaya lagi dengan fasilitas yang ditambah supaya menjadi trust untuk konsumen ke kita adalah di Asri Motor Body and Jet yang di Guyon ya Pak ya, di Sidoarjo ya. Stadion tuh. Iya. Stadion betul. Jadi ya emang prosesnya itu mungkin kita bukan dealer yang terbesar, tapi ya kita tetap bertumbuh lah walaupun pelan tapi pasti. Iya. Semua tidak ada yang instan. Tidak harus makan mie instan aja masak dulu ya. Ada prosesnya gitu. Ada prosesnya. Mau makan sekarang harus nunggu 15 menit gitu kan. Kita nggak tahu rencananya kayak apa ya. Oke lanjut. Nah, sebenarnya Kokoria itu kan orang asri, tapi sebenarnya juga mau kepo nih. Kenapa ini ya? Ada dealer motor, dealer mobil kita bilang ya, dealer mobil Toyota yang digadang keluarga malah memiliki maskot yang lucu. Ya, ini sebenarnya asal usul maskot lucu ini dari mana ya? Mungkin Koko Segar tahu? Ya Kokorianya nggak tahu karena maskotnya lebih tua mungkin daripada. Iya, saya aja bergabung di Asri kurang lebih, saya bergabung di Asri tahun kapan ya? Mungkin tahun 2017 kayaknya 18 lah. Oke. Tidak tahu sudah lama. Iya nih, kayaknya juga kalau saya lihat di jalan tuh kayak masuk dari tahun-tahun penjualan yang masih kijang kapsul gitu. Iya. Kayaknya begonya nggak kayak gini, sudah berganti gitu. Sudah berevolusi ya. Iya, dia ikut berkembang sebenarnya. Dia ikut berkembang. Nah, kira-kira ada bayangan kenapa sih Asri kok dealer mobil beda nih dari yang lain, dealer mobil yang saya tahu kayak di luar sana yang Toyota juga kan kadang cuma logo atau cuma nama. Nah, di sini kan selain ada namanya Asri Motor, ada juga nih kayak maskotnya beruang nih. Beruangnya lucu lagi kalau misalnya orang-orang tahu nih, kayak orang bilang pertama kayak antara main basket atau kayak beruang Cubitus. Kalau yang pada zamannya ya. Jadi pada zamannya yang tahu Cubitus, nah mirip gendut-gendut gitu ya. Jadi gimana nih? Jadi ada konsep ini. Emang ini kan beruang adalah beruang kutub ya. Oke. Jadi beruang kutub ini memang maskot kita sudah cukup lama, kalau misalnya tahun 2000 waktu itu ya. Jadi memang waktu itu kita sih ada beberapa pilihan ya. Jadi kita emang mencarinya sosok-sosok yang lucu. Kenapa kok lucu ya? Kita pengen mendekatkan diri dengan keluarga di Surabaya, Sidoarjo dan Jawa Timur pada umumnya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kesannya serem atau kesannya terlalu formal, nah itu kan takutnya nanti nggak fun gitu ya. Jadi kita maunya fun supaya kita bisa dekat dengan keluarga ya. Oke. Jadi dengan filosofinya juga mirip-mirip sebenarnya. Kalau kita ngomong beruang kutub ini adalah tipe-tipe beruang yang sangat-sangat bersahabat dan dekat dengan keluarganya gitu. Oh gitu. Ya, jadi emang kita carinya yang lucu supaya orang juga gampang mengingat, ada sesuatu yang apa ya, kalau maskot itu tujuannya supaya ada orang, oh kalau ngeliat di jalan ada beruangnya lucu gitu, oh ingatnya mungkin Asri, semacam gitu kayak ya. brand klik gitu kali Pak ya. Jadi kayak supaya kayak misalnya dengan maskot aja tanpa orang tahu tuh udah tahu kalau itu adalah beli mobilnya di Asri Motor gitu betul. ya. Jadi nggak terlalu ini ya. Oke. Berat gitu ya. Nah, ini yang menciptakan apakah dari Pak Aman atau emang gimana Pak ini? Ini kalau beruang ini dari Bu Susan sebenarnya. Mama saya. Jadi beliau yang milih ya, jadi beliau yang melihat, oh yang cocok nih dengan apa ya, asrinya gitu ya. Itu mungkin dari sekian banyak pilihan waktu itu. Memang kita juga waktu itu pakai konsultan ya. Jadi mereka yang desain, kita kasih pilihan dan kita merasa paling cocok. Munculnya beruang kutub ini gitu ya. Sudah kita pakai bertahun-tahun itu, masih belum ada penggantinya ya. Belum ada Walaupun penggantinya. sudah berevolusi tapi tetap dia setia menemanin gitu. Iya, untuk tim desain
Asri Motor segera dibuatkan. Sudah waktunya mungkin ganti sudah baju waktunya paling sudah waktunya ganti baju, sudah Iya, tahun bertahun iya. ya, kasihan dia capek kayaknya gini Kasian terus. capek, betul, ganti pose ya. Iya, kayaknya saya ganti pose gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang modelnya adalah beruang kutub, walaupun dia besar dia tetap selalu standby untuk melayani. Iya, Kalau iya. Pak Gesit. Korean ya, Iya, Korean gesit. lihat tuh ada bawa Iya, ini ada tas tuh. tas sama kursi roda. Jangan Tas kursi sama roda apa? dong, cacat Tas nanti sama pikirannya. sepatu roda. Nah, sepatu roda tuh Kok aja nggak bisa main biar- sepatu roda tuh? biar cepet gitu ya. Mungkin sekarang udah waktunya ganti naik mobil kali ya. Iya. Cuma kalau naik mobil nanti nggak bisa diganggang, Pak. Susah. Mau belok aja haluannya. Iya. Ada nggak semua medan gitu Iya, ya. nggak semua medan. Kalau ini kan bisa nanti diganti sepatu, jalan, sip. Nah, ini tugasnya nanti. Iya. Lumayan unik ya kawan ya. Ternyata ada maskot tersendiri untuk dealer Asri Motor ini. Oke lah, boleh juga lah. Nanti kalau mau tahu insight lebih lanjutnya, mungkin dia bisa selanjutnya kali Pak ya. Kita Ya, bedah pelan-pelan betul. kali ya. Untuk kali ini untuk pemanasan awal mengenal Asri Motor seperti apa. Iya. Nah, terus yang membuat inspirasi kayak tadi kan mungkin karena Koko Segar lebih ke Pak Aman kali ya, lebih kayak meneruskan semangatnya Pak Aman. Nah, sebenarnya tantangan dari dunia, kita bilang sekarang lagi ada pandemi, ada seperti ini, ada namanya PPNBM dan lain-lain. Sebenarnya tantangan terberat Koko Segar sekarang sebagai owner untuk meneruskan amanat dari Papa, dari Amar Rasgiono itu tantangan terbesarnya apa sih? Soalnya kan ya antara umur juga masih muda, sudah memiliki hampir 2 dan 3 cabang BP, satu masuk yang di Guyon. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa sih? Iya. Jadi memang tantangan terbesar sekarang ini ya kalau kita analisa ya secara keseluruhan. Memang kalau di otomotif ini kan persaingannya semakin lama semakin ketat ya. Jadi kita terus perlu berinovasi. Nah, seperti kayak kita berdua nih hari ini adalah salah satu mungkin adalah upaya kita untuk terus berevolusi gitu ya. Sekarang tantangan di dunia digital itu ada SWOT-nya juga ya kalau kita ngomong digital, ada strength-nya, ada weakness-nya, ada opportunity, ada threat ya. Nah, strength-nya apa ya? Karena itu mungkin lebih murah ya, sesuatu yang mungkin kalau dulu iklan harus masuk ke TV yang biayanya mahal, itu kan sesuatu yang mungkin di luar budget kita ya kalau kita dealer-dealer yang lokal gini. Tapi dengan era digital ini akan kita lebih mudah untuk bersaing ya. Ya. Iya, Tapi betul. Kalau kita ngomong kekurangannya apa ya? Kita harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman kita yang dulunya mungkin kita terbiasa pameran aja yuk. Ya, Kita nyari ke prospeknya di kayak pameran. door to door gitu ya. Kita paksain orang-orang kita nih untuk harus door to door. Nah itu sekarang kita harus merubah mindset kita dan kita harus mentrainingnya pun harus beda nih. Iya Kemudian betul, karena orang yang sudah biasa door to door kan otomatis Susah umur nih. juga bertambah Iya. kan, umur juga bertambah, punya keluarga baru, otomatis juga anak-anak sekarang kan sekarang Caranya dibilang beda. anak milenial, Anak milenial. anak-anak yang sudah melek teknologi. Iya, gitu. semuanya by gadget gitu ya. Nah itu Iya betul. itu Uang aja digadgetin. digadgetin. Iya itu aja. Uang aja sekarang nggak pegang duit. Nggak ada cashless semua semuanya. cashless. Iya, gitu. iya. Nah itu tantangan tersendiri di era kita ini Korean. Jadi memang kita harus selalu berpikir apa sih what next gitu ya, supaya kita bisa tetap eksis, kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa bersaing ya. Kalau kita mau tetap dengan cara lama ya mungkin market kita akan semakin kecil. Padahal tantangan kita adalah kita pengen berkembang kan. Kalau pesannya dari orang tua juga salah satunya adalah kalau kita nggak bergerak itu udah suatu kemunduran gitu ya. Iya, kita Karena harus dunia selalu berkembang gitu ya. berkembang dan bergerak maju gitu Pak ya, Bergerak supaya maju. kayak ya namanya aja kita ingin terus berkembang dan bertumbuh gitu Betul, kan. Bu, Kalau misalnya kita cuma stagnan kan berarti ada yang aneh di kita gitu ya. Iya, betul. Nah, selain itu kan lebih ke tantangan secara global nih, tantangan secara diri pribadi. Misalnya sebagai kita pengen tahu sih Koko Segar atau Pak Segar atau Tejo itu tantangannya apa sih dengan anak-anak milenial ini gitu. Apalagi masih banyak di luar sana, apalagi kayak konsumen Toyota ya, kita bilang konsumen Toyota. Kadang kan untuk pengambil keputusan untuk beli atau tidaknya kan masih orang-orang tua yang mungkin Mempengaruhi gitu ya. iya, Mas, mempengaruhi dan masih kayak aduh kok
kenapa kok malah jadi digital sih, kok malah aneh kayak gitu. Kayak itu kira-kira apa sih supaya, maksudnya tantangan ke dalam Pak Segarnya ya lebih ke arah ke karyawannya itu loh, gimana? Kalau dari saya sendiri sih memang yang salah satu yang masih butuh effort ya adalah membuka mindset ke tim ya, ke tim Asri Motor sendiri. Yang tadi mungkin kita sempat bahas bahwa kan di Asri Motor sendiri ada orang lama, ada orang baru gitu ya. Betul. Nah kalau orang baru mungkin yang juga anak-anak milenial yang umur-umurnya masih muda, mungkin 30 ke bawah ya, itu mungkin masih muda untuk beradaptasi. Tapi kan kita juga punya filosofi adalah semua yang ada di Asri Motor ini kan kita keluarga besar ya. Jadi emang kita harus mempertahankan. Jadi walaupun ada tim yang lama yang mungkin agak susah beradaptasi ya, kita tetap berusaha untuk mengedukasi. Itu tantangan saya gitu ya. Nah, itu. Tantangan saya adalah bagaimana mempertahankan tapi tetap minta mereka untuk berubah gitu ya. Nah, itu memang sesuatu yang butuh waktu, butuh effort, dan ya pelan-pelan lah kita coba kita persuasif dengan adanya follow up ya, yang pasti kita harus konsisten untuk mengikutin perkembangannya gimana nih. Ini kita gimana? juga harus memberikan edukasi juga kali Pak ya. Jadi supaya jadi supaya yang jadi istilahnya tidak hanya kerja, tidak hanya cari konsumen, tapi orang yang bekerja di Asri Motor juga belajar. Betul. Akhirnya kayak jadi kayak semacam media untuk edukasi, apalagi untuk orang-orang yang mungkin sorry to say, orang-orang yang sudah berumur, yang sudah kita masuk generasi baby boomer kayak gitu-gitu kan. Kalau di tempat kita masih bisa belajar untuk akhirnya mengenal generasi milenial gitu Pak ya. Ya, itu tantangannya itu tuh. Iya, berat juga sih. Soalnya saya juga mengalami. Ya kalau semakin besar ya, kayak di Asri kan 300 ya kurang lebih karyawan kan banyak sekali tantangannya yang emang 300 itu pun juga range umur yang masuk pun juga ada yang umur sudah ya dari generasi baby boomer, generasi X, generasi Z kayak gitu juga semua sudah masuk ya. Betul. Cukup menyenangkan ya. Iya, itu tantangan sih. Tapi seru. saya senang sekali sih di dunia Toyota ini. Wah, banyak sih saya juga belajar dari prinsipal pun banyak mensupport nih. Jadi banyak yang saya di training, dikasih wawasan. Jadi nah, itu membuka benar-benar kita pandangan kalau misalnya ternyata dunia digital tuh jauh lebih menantang daripada kita kayak dunia bukan ngomong dunia ya. Kayak konvensional, penjualan konvensional tuh kayak ya sudah, pada umumnya orang pameran, jaga mobil, bagi brosur, selesai. Tapi kalau di digital tuh kok jauh lebih kayak kita bisa tahu kritik saran kita dari konsumen itu seperti apa dan bagaimana caranya dari kita untuk menyelesaikan kritik dan menerima saran. Itu kayaknya jauh lebih, feedbacknya jauh lebih cepat kali Pak ya. Soalnya kadang kalau konvensional tuh kan orang kayak mau negur, misalnya saya mau kasih saran Pak Segar kan kadang kayak aduh sungkan nih. Aku kok kasih gak enak ya kalau misalnya budaya Indonesia banget itu ya. Iya, tapi kalau di WA kalau di WA rame. Oh, kamu ini gini. Tapi kalau diketemukan kayak iya enggak apa-apa wis. Iya, enggak apa-apa deh. Tapi nanti langsung WA customer care-nya centang 1 tambah 2. Wah, ya itu. Ya, nah. Itu. Oke. Nah, pesan terakhir nih, ini mumpung lagi buka race. Ini kan salah satu unit baru ya Pak ya, kita bilang. Betul. Kira-kira ada. Saya juga kebetulan pakai bajunya nih. Nah itu. Nah kira-kira sih ini kan bakal menjadi salah satu kita bilang salah satu unit yang bisa jadi bom gitu ya di tahun 2021 ini gitu ya. Nah kira-kira saya dengar-dengar ada promo test drive-nya Pak, boleh dibantu mungkin? Ya, jadi memang race ini kalau boleh dibilang nih ceritanya itu memang segmennya itu ada anak-anak muda lah ya, anak-anak muda, keluarga muda. Jadi memang secara konsep kalau ngeliat interiornya sih pasti semua bilang wow gitu ya. Jadi ya saya aja wow ini cukup jadi cukup jadi salah satu bisa jadi penying persaingan di dealer persaingan di unit-unit lainnya yang setipe ya. Apalagi kayaknya dia masuk SUV kan Pak ya? SUV benar. Jadi SUV itu kan Indonesia banget lah ya. Jadi kondisi jalan di Indonesia yang begitu butuh lah ya kalau kita ground clearance tinggi. Terus kenyamanannya, terus teknologi nih gitu. Biasanya anak muda itu senengnya teknologi biasanya. Apalagi kalau sekarang tuh ada yang tipe namanya TSS ya, Toyota Safety Sense, yang sekarang udah mungkin bukan rahasia
rahasia lagi ya kalau Indiannya udah sampai 8 bulan tuh peminatnya begitu luar biasa gitu. Yang mau cari race bersiap ya, tunggu dulu. Nah kebetulan tapi kalau mau nyoba nih kita akan segera datang unit test drive-nya yang tipe TSS. Jadi nanti juga bisa ngikutin kontes foto. Nah di situ nanti kita bisa sambil mengeksplor produknya dan juga pada waktu yang sama kita juga kita sambil eksis lah ya. Iya, lumayan nih foto gitu. sama race lagi naik test drive. Test drive race. Terus foto-foto, zaman sekarang kan semua foto-foto, bikin TikTok, bikin IG story, dapat Nintendo Switch. Nah. Kayaknya tim asli boleh dibelikan sepatu buat referensi ya. Buat refreshing ya. Ya, lumayan. Jadi sekilas info aja buat para penonton YouTubers Asri Motor di luar sana, kalau ingin mencoba lagi kehogiannya kita, keberuntungan kita, Toyota Asri Motor dan lebih tepatnya sih Toyota Indonesia ya lagi membagikan 10 Nintendo Switch dari tanggal 19 Mei sampai 30 Juni. Sampai akhir bulan masih bisa kesempatan dan nanti test drive-nya dari Asri akan segera meluncur. Jadi nanti pasti akan ada video-video lagi dari Kokorian. Nah, untuk penutup kira-kira pesan apa dari Koko Segar secara internal ya, secara pribadi ke kaum milenial itu seperti apa dan untuk lebih tepatnya ke konsumen Asri Motor. Ya. Silakan. Oke, terima kasih ya Kokorian ya. Jadi memang zaman sekarang ini zaman yang penuh tantangan ya. Jadi kayak tahun lalu nih pandemi pertama kali menghantam Indonesia ya, bulan Maret ya, waktu itu pertama kali diumumkan oleh presiden kita itu. Mungkin semua sama ya, saya juga stres ya waktu itu dengan karyawan 300 lebih ya waktu itu. Bagaimana tantangannya supaya kita bisa mempertahankan semua, tidak ada yang tertinggal ya di kapal ya. Jadi waktu itu memang masa-masa yang sungguh-sungguh berat karena ya secara keuangan, secara mental itu kita dalam kondisi yang tidak sehat gitu ya. Tapi kuncinya apa? Ya kita selain berdoa, kita tetap juga namanya usaha. Ya, pada waktu itu juga kita ya di Asri Motor dibantu juga Kokorian tentunya ya. Saling membantu. Harus saling membantu. Kita ngejar tuh namanya membuat kekurangan ketinggalan kita di digital ya. Jadi kita berubah waktu itu ya. Jadi dari Bahtera Nuh menjadi kapal pesiar. Nah, itu tuh. Kuncinya adalah ya kita jangan menyerah ya. Kuncinya kita terus berusaha, kita umek ya. Kalau bahasa Jawa umek ya. Ulet kali Pak. Kalau mungkin lebih itu ulet kali ya. Mungkin ya, kayak jangan menyerah gitu. Yeah. Jangan kita tahu kondisi susah udah kita diam aja. Kita mungkin menerima kekurangan dan kesusahannya tapi tidak melakukan apa-apa, tidak seperti itu. Kita justru tetap berusaha, kita optimis ya. Dan buktinya tahun ini mungkin ya kita sudah, kalau kita ngomong di Toyota kita sudah hampir recover ya. Kita kalau misalnya sudah di angka 70% lah dari kondisi normal ya. Kalau misalnya seru ya. Jadi begitu yang kondisi sekarang tiba-tiba ada comeback ya, tentunya dibantu juga oleh pemerintahan dengan ada program PPNBM. Tapi saya yakin itu juga tidak kalau misalnya kita tidak siap, kita juga tidak bisa menerima gitu ya. Iya, itu kan ada dari eksternalnya kan dari pemerintah, dari konsumen kita ya yang tetap masih percaya sama Asri, tapi secara internal kan kita sendiri berusaha. Iya, kita tetap harus berusaha. Sebenarnya emang benar sih kayak yang dibilang sama Koko Segar, Pak Segar itu lebih benar banget gitu. Apalagi saya yang dulu tidak pernah berada di posisi terpikirkan bakal terpuruk. Maksudnya dalam kita bilang bukan terpuruk ya, kita bilang kayak bagaimana nih kapal? Kayaknya harus renovasi nih. Nah, itu kayaknya itu benar-benar akhirnya yang walaupun sebagai bukan owner, tapi kita yang karyawan tuh merasakan kayak harus ikut berusaha supaya gimana caranya tempat ladang kita, tempat kita berlabuh itu nggak ikut karam. Ya, gitu kan. Jadi lebih ada ada perasaan wow, bisa kembali berlayar. Berlayar gitu ya. Sebetulnya kondisi kalau sudah bagus tuh kita bisa menyamai dengan 2019. Cuman ya emang kondisi supply-nya ya Kokorian. Iya, perlahan. Soalnya kan juga ekonomi dunia kan juga lagi bener-bener, ini bukan Indonesia doang ya. Ekonomi dunia secara global emang lagi terpukul. Betul. Gitu loh. Karena kita nggak tahu juga sampai kapan selesainya.
Jadi mungkin tadi sudah dibilang sama Koko Segar, kita harus tetap berusaha, tetap semangat, harus ulet, jangan terlalu depresi. Jadi kalau emang depresi bolehlah sebentar, tapi jangan terlalu habis di dalam depresinya. Jadi belum terlalu hanyut. Jadi kita harus selalu semangat. Nah, itu akhir kata. Tapi jangan lupa juga COVID-19 masih ada. Jadi jangan lupa tetap jaga protokol, kenakan masker. Jadi selama walaupun podcast kita ini sudah steril atau gimana pun, kita tetap harus menggunakan masker karena kita nggak tahu nih saya ketemu siapa, Segar ketemu siapa, kita nggak tahu. Jadi kita tetap harus memproteksi diri, karena kita juga tidak hanya memproteksi diri tapi memproteksi orang di rumah. Jadi kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang ada. So thank you untuk hari ini, thank you banget. Iya, thank you banget. Mungkin nanti ada podcast selanjutnya, boleh nanti kita akan tanya siapa tamunya, boleh di komen, boleh saran. Jadi kita mau manggil siapapun di sini juga boleh, tidak harus berhubungan dengan otomotif, karena kita di sini adalah pingin untuk mencari tahu insight dari orang lain. So see you di podcast lainnya. Bye bye.